Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana mahasiswa? Sehat semua? Alhamdulillah. Tetap semangat, senang, bahagia. Oke, kita ketemu lagi. Terakhir kita bicara tentang apa itu? Masih ingat nggak? Ya, ada teknik tes, ada non-tes, ada tes gitu ya. Prinsip-prinsip evaluasi dan sebagainya. Nah, hari ini kita bicara tentang model evaluasi. Jadi dalam mengevaluasi nanti banyak modelnya. Kira-kira kita bahas itu ada 11-12 model, tapi masih banyak lagi. Jadi dalam mengevaluasi itu kita mengambil pola yang mana gitu, model yang mana gitu. Nah, salah satunya akan kita bicarakan hari ini, ada beberapa, yaitu yang pertama measurement model. Measurement model itu dalam rangka untuk menilai tingkah laku, perilaku siswa, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Ya, untuk melihat pola tingkah laku siswa secara individu maupun secara kelompok, itu yang akan kita lihat. Apa yang kita lihat, yang kita evaluasi? Itu ada hasil belajar. Hasil belajar itu bentuknya misalnya ya nilai-nilai ulangan yang ada itu di sekolah itu. Kalau itu di SD berarti ada matematik, ada PKN, ada agama dan macam-macam. Itu hasil belajar. Perilaku yang lain adalah termasuk IQ. IQ-nya mahasiswa masing-masing kan beda. Ada yang rata-rata sih 100 gitu ya, ada yang 100 lebih, ada yang kurang dan sebagainya. Itu juga akan kita lihat. Kemudian termasuk yang berikutnya adalah bakat. Bakat siswa itu apa? Kita harus tahu, guru harus mengetahui bakat siswa. Kemudian minatnya apa? Anda tahu bedanya bakat dengan minat? Si A, si B punya bakat yang berbeda-beda. Apalagi minat. Lebih luas mana bakat dengan minat? Kalau bakat contohnya misalnya bakatnya itu olahraga. Itu bakat. Nah, minat itu ke konsentrasi. Minatnya bulu tangkis, minatnya sepak bola dan sebagainya. Itu kaitannya dengan bakat dan minat. Itu kira-kira yang akan dinilai perilaku siswa itu. Selain bakat minat, apalagi perilaku yang lain, yaitu misalnya berkaitan dengan sopan santun, ya, sopan santun siswa, perilakunya seperti apa, di kelas antar teman seperti apa, dengan guru seperti apa, di rumah seperti apa. Nah, itu nanti akan kita nilai. Maka nanti dalam raport itu ada 2 kelompok nilai itu. Yang pertama berkaitan dengan angka-angka, yang kedua berkaitan dengan huruf. Ada A, B, C, D. Kerajinan itu kan nggak bisa diberi angka toh. Mesti nilainya A, B, C. Kelakuan dan sebagainya. Nah, meskipun nanti dalam penjumlahan bisa saja yang angka, yang huruf itu dikuantifikasi, diangkakan gitu. Sehingga nanti antara angka-angka yang nilai hasil belajar itu bisa digabung dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan perilaku, sopan, santun, kerajinan dan sebagainya tadi. Itu yang disebut dengan measurement model. Kemudian yang kedua adalah congruous model. Congruous model ini yang dinilai adalah proses belajar mengajar. Nah, kemarin kita sudah bicara tentang prinsip evaluasi. Yang pertama masih ingat nggak? Keterpaduan. Nah, prinsip keterpaduan ini sama dengan prinsip dengan measurement model ini. Melihat proses. Yang dilihat ada tiga. Yang pertama adalah tujuan. Jadi tujuannya seperti apa, kemudian akan dilanjutkan dengan pengalaman belajar. Pengalaman belajarnya ini menunjang nggak terhadap tujuan itu? Bisa akan mencapai tujuan nggak dengan pengalaman belajar itu? Jadi kalau
kemarin saya sebutkan misalnya ada fakultas kedokteran, tujuan fakultas kedokteran itu apa? Dalam rangka untuk mencetak seorang dokter kan gitu. Nah sekarang pengalaman belajarnya menunjang nggak? Pengalaman belajar itu bisa indoor, bisa outdoor. Indoor itu dalam perkuliahan gitu ya. Praktikum itu indoor. Yang outdoornya apa? Nah, itu nanti bisa apa namanya koas kalau itu dokter itu ya. Kalau fakultas ilmu agama Islam berkaitan dengan PAI, tujuannya apa PAI? Untuk mencetak seorang guru. Pengalaman belajaran seperti apa? Ada praktek mengajar, ada apa dan sebagainya, kelompok belajar. Nah sekarang yang ketiga adalah hasil belajar. Tujuan ada pengalaman belajar, yang ketiga ada tujuan. Tujuannya untuk mencetak guru. Kalau sudah lulus bisa ngajar enggak? Nah, kita nanti ada praktek mengajar, ada peer teaching, ada real teaching dalam rangka untuk memberikan itu dalam rangka pengalaman belajar untuk supaya nanti kalau sudah lulus itu betul-betul sudah bisa menjadi seorang guru. Ini dokter, guru, hukum, psikologi dan sebagainya. Ini measurement kongrus model. Jadi yang kita lihat itu proses daripada pembelajaran itu. Jadi kalau tujuan pengembangan evaluasi PAI ini apa tujuannya? Tujuannya dalam rangka untuk Anda setelah jadi guru nanti bisa menilai, mengevaluasi dari hasil pembelajaran itu. Apa pengalaman belajarnya apa? Nah, Anda diberikan kuliah dalam kuliah, mata kuliah evaluasi. Hasilnya apa nanti? Hasilnya Anda betul-betul juga bisa menilai. Tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga bisa menilai. Itu. Yang ketiga adalah Educational System Evaluation Model. Educational System Evaluation Model. Jadi evaluasi ditekankan kepada suatu sistem. Sistem berarti di sana ada unsur-unsur, ada kemarin ingat ya, apa itu sistem, ada komponen, ada unsur dan sebagainya. Nah, unsurnya kalau siswa itu apa? Unsur siswa itu harus kita lihat. Unsur-unsurnya. Yang pertama adalah tentunya karakternya. Karakter siswa antara satu dan yang lain itu kan berbeda-beda, tidak sama karakter siswa dengan satu yang lain. Yang satu karakternya adalah pendiam, yang satu adalah periang, yang satu pemarah dan sebagainya. Ini salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menilai. Jadi menilai anak pemarah dengan anak pendiam, oh beda. Oh itu penampilannya dia patuh, taat, penampilannya, tapi ternyata dia tidak seperti tampilannya. Ini karakter yang kita lihat. Kemudian juga berkaitan dengan lingkungan. Selain karakter, lingkungannya. Lingkungan keluarga seperti apa? Lingkungan keluarga itu dia anak dosen. Beda nggak dengan anak tukang becak? Beda. Jadi kalau Anda menilai nanti satu anak dosen, satu anak tukang becak. Beda. Ini educational system model. Yang satu adalah anak guru. Yang satu anak pembantu rumah tangga. Sama satu kelas. Nah nanti Anda cara menilainya itu berbeda kalau pakai model sistem ini. Jadi ini lingkungan keluarga. Kemudian lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah juga akan mempengaruhi. Jadi kita perhatikan sekolah kita itu tempatnya di pasar, dekat pasar maksudnya. Apa sekolah kita di pinggir jalan, ada sekolah yang di dalam sepi gitu. Nah ini akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Jadi kan kita nilai beda-beda nanti. Oh ini memang ini lingkungannya nggak mendukung. Jadi kalau kita tuntut siswa supaya baik, bagus sebagainya, mungkin tidak bisa bagus. Oke, yang kemudian yang berikut adalah Content Evaluation Model. Content Evaluation Model ini yang pertama ada antecedent. Antecedent itu yang melatar belakangi guru, yang melatar belakangi prasarana, sekolah dan sebagainya. Itu antecedent. Jadi akan kita lihat latar belakang itu. Yang kedua adalah transaction. Transaction itu proses belajar mengajar di dalam kelas itu sendiri. Bagaimana prosesnya, bagaimana di dalam kelas
di luar kelas, dan sebagainya. Yang ketiga, outcome. Outcome itu nanti hasilnya. Jadi setelah lulus, nanti seperti apa anak itu. Kemudian diterima di sekolah di mana, dan sebagainya. Itu kira-kira beberapa contoh model evaluasi, dan nanti akan kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Saya demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.